Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin masih banyak dari kita yang belum memahaminya secara sempurna. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Hari ini seperti biasa pembahasan kita gado-gado Pak Kiai, ada banyak hal yang mungkin terjadi di sekitar kita yang perlu rasanya dibahas baik secara syariat, fikih maupun nanti bagaimana dari segi adab ya Pak Kiai ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, bahasan kita yang pertama adalah belakangan ini viral. Ada kabar bahwa ada seorang artis non-muslim yang kemudian membangun masjid dan mendapat banyak pujian sebenarnya karena mungkin bagian dari apa ya, toleransi, harmonisasi antara gitu umat ya, pemeluk agama yang berbeda. Nah, tapi di sisi lain kalau kita pakai kacamata fikih atau hukum itu bagaimana? Oke, tafadhol. Untuk menjawab ini saya ingin memulai dari hal yang paling substansi terkait pembangunan masjid itu sendiri. Baik dilakukan oleh muslim maupun dilakukan oleh orang non-muslim. Dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini banyak sekali didukung oleh guru-guru saya yang boleh jadi juga tidak bermadzhab Imam Syafi'i. Apa itu? Mensyaratkan masjid itu harus wakaf. Oleh karena itu Mila, kita masuk masjid itu kan ada ibadah namanya tahiyatul masjid. Itu sholat 2 rakaat. Itu dalam madzhab Imam Syafi'i kalau statusnya adalah wakaf. Wakaf itu artinya apa? Dari kata-kata wakofa, berhenti. Berhenti dari kepemilikan manusia, itu menjadi milik Allah. Yang nanti direpresentasikan tata kelolanya oleh satu badan yang namanya nazir. Bisa perorangan, bisa yayasan, bisa lembaga. Jadi perlu diingat para pemirsa, masjid itu tidak boleh dikuasai oleh orang per orang. Jangan sampai nanti saya Muhammad Faiz bangun masjid, nanti komat dan tidak komatnya masjid itu nunggu saya. Karena saya sebagai pemilik dari masjid itu. Masjid itu rumah Allah. Oleh karena itu kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama mensyaratkan itu wakaf. Sehingga tidak ada klaim kepemilikan atas tanah dan bangunan yang sudah didedikasikan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana non-muslim yang membangun masjid? Sependek pengetahuan saya dalam literatur fikih, itu tidak dilarang. Jadi orang non-muslim itu kemudian memberikan distribusi harta, ikut berkongsi, bersyarikat, membangun masjid. Itu tidak ada larangannya. Tetapi kebolehan ini diikat, Mila, diikat oleh apa? Oleh hukum dasar masjid tadi. Jadi begitu ada orang non-muslim membangun masjid, maka dia harus melepaskan kepemilikan dia atas tanah dan bangunan masjid. Bagaimana caranya? Kalau tadi dikatakan bahwa bangunan masjid itu idealnya seperti mazhab Imam Syafi'i harus wakaf. Maka orang yang non muslim ini melepaskan haknya dulu. Dia katakan misalnya saya hibahkan. Ya, karena hibah itu boleh dilakukan oleh siapapun. Saya hibahkan tanah ini, saya berikan kepada siapa? Ya kepada orang yang dia percaya. Atau lembaga, misalnya ada yayasan, ada pondok pesantren misalnya di sini, ada lembaga-lembaga filantropi Islam yang kemudian nanti untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan masjid ini, mereka-mereka lah yang kemudian melakukan ikrar wakaf bahwa wakaf masjid ini berasal dari hibah fulan yang non muslim tadi, dihibahkan kepada yayasan A
oleh yayasan A, ini dijadikan bagian dari wakaf, mereka kemudian berikrar bahwa ini karena sudah menjadi hak milik yayasan, oleh yayasan diikrarkan sebagai wakaf. Oke. Sehingga nanti keberlangsungan masjid ini terjaga. Siap. Dan ini sebetulnya semangat ini penting agar tidak ada orang nanti campur tangan dengan kepentingan pribadinya terkait dengan keberlangsungan dan kelestarian masjid. Jangan sampai nanti misalnya masjid ini sudah diikhlaskan oleh si A, ya, tapi tanpa akad wakaf tadi atau tanpa alih kepemilikan tadi, nanti anak keturunannya berpikir bisa lain. menggugat lagi Tiba-tiba misalnya tanah itu menjadi lokasi premium di ibu kota. Wah, iya. Yang harganya luar Luar biasa. biasa. Ada kepentingan ekonomi, ada desakan ekonomi, kan akan menjadi sesuatu yang memilukan kalau masjid itu dirobohkan, dijual untuk kepentingan yang tidak kembali kepada masjid. Oke. Jadi intinya tidak ada problem di situ ya Tidak Pak ada Kiai ya? problem. Intinya melepaskan kepemilikan. Iya. Oh ini masjid saya nih yang bangun, Iya. jadi ini memang Iya. punya saya gitu. Nggak boleh berarti seperti itu. Atau mencampuri hal-hal yang teknis menjadi urusan masjid. Jangan sampai nanti setelah di kemudian hari bangunkan masjid tapi yang boleh sholat cuma si A, si B. Oh, oke. Yang boleh Nggak bisa, berkhutbah iya, si iya. A dan si B. Nggak boleh seperti itu. Karena itu sudah diserahkan kepada umat Islam untuk mengelola. Umat ini bisa direpresentasikan oleh badan hukum tertentu. Oke. Pak Kiai, misalnya saya punya kelapangan rezeki pengen bangun masjid gitu Iya. ya. Sebenarnya bisa, saya sendiri bisa. Iya. Apakah lebih baik saya sendiri yang kemudian membangun begitu Iya, ya? iya. Atau lebih baik mengajak Iya. orang lain juga ikut berkontribusi? Iya, jadi kalau seperti itu, saya selalu menjawab di Gapai Kemuliaan kan dengan fikih kebaikan bersama dan betul. kemaslahatan. Jadi kalau Mila punya kemampuan untuk membangun masjid sendiri, itu tidak ada yang salah. Oke. Yang paling penting itu niatan dalamnya. Oke, Ketika ini ikhlas, saya ingin nanti di kuburan itu mendapatkan amal yang betul-betul khalis untuk saya, bersih untuk kepada saya semua, silahkan. Tidak ada yang salah. Tetapi kemudian nantinya dalam pengelolaannya itu sebaiknya juga mengajak pihak lain. Oke, setuju. Dan yang paling penting Mila tadi itu sudah melepaskan hak kepemilikannya. Iya. Jadi nanti ukuran ikhlas atau tidak ikhlas ikhlas. itu terlihat di sana. Kalau Mila sudah membangun itu tapi kemudian Masih tidak ingin gitu lepas. ya, Nah, oke. tidak ingin lepas itu bisa benar bisa salah. Kan dalam fikih itu begini. Orang mewakafkan tanah itu boleh loh. Dia sebenarnya langsung menjadi nadhir. Nadhir ini pengelola, nadhir itu pengelola. pengawas. Oke. Nah, sekalipun kompilasi hukum Islam di Indonesia, kebijakan yang diambil oleh Badan Wakaf Indonesia atau di masalah Kementerian Agama itu tidak membolehkan wakif menjadi nadhir. Karena alasannya kemaslahatan, Oh iya, agar betul. tidak ada konflik of Kepentingan. interest, kepentingan. Maka bisa saja Mila ingin mewakafkan tanah untuk masjid dan dibangunkan masjid. Tapi Mila khawatir kalau nanti visi dan misinya itu berbeda. Oh iya, oke. Maka boleh membentuk nazir. Nazirnya anaknya Mila, Oh, oke. suaminya Mila, saudaranya. Tetapi tentu lebih baik kalau itu dalam bentuk yang tidak person pribadi. Ya setuju, bisa oke. 3 orang, bisa 5 orang. Sehingga itu akan lebih terjaga kemaslahatannya. Kalau ada anggapan misalnya begini, Mila nih, ini sebenarnya harapan yang mudah-mudahan Allah kasih rezeki Amin, bisa bangun amin. masjid ya Pak Kiai Amin, ya. amin. Ini kan Amin. perkataan adalah doa, jadi kita Iya. berdoa ya Nanti pemirsa. kita bikin edisi Gapai Kemuliaan episode di masjidnya Oh, Mila. Masya Allah, ya Allah, kabulilah sudah sama Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai, tapi intinya misalnya ada anggapan miring, ya namanya orang ya kan, Iya, misalnya iya. Mila ini kayaknya nggak mau ngajak-ngajak orang lain juga Iya, ikut berbuat iya. baik bangun masjid sama-sama. Iya, Ih, iya. Mila ini egois nih, Iya. misalnya ada anggapan seperti itu. Ya intinya innamal a'malu Malu binniyat. ya sih. Niat itulah nanti yang akan menjaga kita semua. Kalau Mila katakan niat saya tulus, maka biarlah waktu nanti yang akan menjawab ketulusan itu Oke. dan akan menghilangkan suara-suara negatif sebelumnya. Oke, terjawab. Jadi intinya kita bersihkan dulu hati kita dan niat Iya. kita ya Pak Kiai. Menarik sekali tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.